Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi dari Universitas Mataram. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas presentasi dari mata kuliah Teori Akuntansi. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Saya, Intan Purnamasari dengan NIM A1C019105. Kemudian ada Jurati dengan NIM A1C019118 dan Leli Saputri dengan NIM A1C019129. Berikut adalah video presentasi dari kami. Pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang reaksi pasar modal terhadap laporan keuangan. Ada beberapa pembahasan dalam materi ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua definisi pasar modal dan laporan keuangan. Yang ketiga ada fungsi pasar modal dan laporan keuangan, dan yang terakhir ada reaksi pasar modal terhadap laporan keuangan. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Peran aktif lembaga pasar modal sangat dibutuhkan dalam membangun perekonomian sebuah negara. Lembaga pasar modal merupakan salah satu sarana untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal dengan mempertemukan kepentingan antara investor selaku pihak yang memiliki kelebihan dana dengan peminjam selaku pihak yang membutuhkan dana. Jadi inti dari kegiatan pasar modal ini mengarah kepada kegiatan investasi, yaitu kegiatan menanamkan modal baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut. Bagi para investor, melalui pasar modal mereka akan dapat memilih objek investasi dengan beragam tingkat pengembalian dan tingkat resiko yang dihadapi. Sedangkan bagi para penerbit, melalui pasar modal, mereka akan dapat mengumpulkan dana jangka panjang untuk menunjang kelangsungan usaha mereka. Kemudian informasi. Informasi merupakan salah satu kebutuhan utama bagi investor. Mengapa demikian? Itu karena informasi digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan investasi. Kecepatan pasar modal dalam menyerap informasi baru ke dalam perubahan harga sekuritas merupakan salah satu indikator dari efisiensi pasar. Semakin cepat pasar bereaksi terhadap informasi baru, maka semakin efisiensi juga pasar tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Setiawati, bahwa keputusan investasi di pasar modal itu memerlukan berbagai macam informasi, termasuk di dalamnya informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan dan informasi lainnya yang bersifat teknikal. Informasi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang merupakan salah satu ukuran dari kinerja perusahaan. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada Jurati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang definisi pasar modal dan laporan keuangan. Pengertian dari pasar modal secara umum adalah suatu tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Menurut Samsul tahun 2006. Sebenarnya, suatu pasar modal lebih mirip dengan beberapa pasar lain, yaitu apabila jumlah permintaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penawaran, maka sudah dapat dipastikan harga akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika jumlah permintaan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penawaran, maka harga pun akan jatuh atau menjadi murah. Menurut Darmaji dan Fakhrudin tahun 2006, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif atau opsi, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan laporan keuangan adalah
Suatu daftar finansial, suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan, yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode, atau biasanya 1 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal dan laporan keuangan. Fungsi pasar modal itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi ekonomi berarti pasar modal mempertemukan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pihak-pihak yang kekurangan dana bisa jadi perusahaan, pemerintah, atau pihak lainnya. Sementara itu, pihak yang kelebihan dana bisa jadi perusahaan atau masyarakat umum. Dalam fungsi ini, investor atau pemberi dana meminjamkan sebagian dananya untuk pendanaan usaha pihak yang kekurangan dana. Dana ini dapat digunakan untuk pengembangan usaha maupun untuk penambahan modal kerja. Selanjutnya yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan didefinisikan sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana. Pemilik dana dapat memilih instrumen investasi sendiri sesuai karakteristiknya masing-masing. Dengan berinvestasi, pemilik dana memiliki kesempatan untuk memperoleh imbalan atau return sesuai instrumen investasi yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu tentang fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan antara lain yang pertama yaitu menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Informasi yang berisi tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatannya selama satu periode bisa dilihat pada laporan keuangan. Informasi kemampuan yang dimaksud adalah dari segi penggunaan dana atau keuangan. Informasi keuangan tersebut tentu dapat membantu perusahaan dalam penyusunan rencana kegiatan perusahaan yang efektif dan bisa dilakukan manajemen sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan ingin melakukan promosi produknya dan mempertimbangkan jenis promosi apa yang akan dilakukan, apakah melalui marketing atau media online. Kegiatan marketing tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit saat perusahaan menyusun rincian biaya promosi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan, apakah keuangan perusahaan tersebut mampu membiayai kegiatan marketing atau hanya melalui media online saja. Bayangkan, seandainya perusahaan tidak memiliki informasi keuangannya sendiri, tentu akan sulit dalam menyusun rencana kegiatan dan risiko kegagalan atau kerugian akan semakin besar terjadi. Fungsi laporan keuangan yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengendalikan perusahaan. Fungsi laporan keuangan juga sebagai gambaran tentang beberapa faktor yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Misalnya saja, di saat suatu perusahaan mempunyai banyak piutang yang tertunggak di perusahaan lain, maka sebagai antisipasi yang dilakukan perusahaan adalah mengurangi jumlah penjualan kredit dan meningkatkan penagihan piutangnya. Gambaran tentang informasi keuangan tersebut dapat memudahkan manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan langkah selanjutnya. Fungsi laporan keuangan yang ketiga yaitu dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan. Nah, maksudnya yaitu seperti yang sudah banyak dijelaskan sebelumnya bahwa adanya informasi keuangan yang tersedia di laporan keuangan adalah dapat memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan atau membuat keputusan untuk melakukan kegiatan demi mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Fungsi laporan keuangan yang keempat atau yang terakhir yaitu pertimbangan dan pertanggungjawaban pada pihak eksternal. Pihak yang menjalin kerjasama dengan suatu perusahaan bisa disebut sebagai pihak ekstern. Contohnya, perusahaan yang menginvestasikan modalnya atau lembaga perbankan yang memberikan pinjaman perusahaan tentu ingin juga melihat perkembangan perusahaan,
melalui laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tersebut. Inilah fungsi laporan keuangan sebagai bentuk pertimbangan dan fungsi pertanggungjawaban, misalnya kepada lembaga pemungut pajak yang membutuhkan laporan keuangan untuk menghitung jumlah pajak perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Saya serahkan kepada Saudari Lelisa Putri untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Jurati yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Di sini, saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan subbab pembahasan terakhir terkait dengan reaksi pasar modal terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting untuk investor dikarenakan dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham di pasar modal. Laporan keuangan mempunyai kandungan informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian atau mengubah harapan para investor ketika mereka hendak berinvestasi. Di dalam reaksi pasar modal terhadap laporan keuangan ini, terdapat beberapa teori atau alat uji reaksi pasar modal yang ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut. Teori yang terkait dengan reaksi atas laporan keuangan. Yang pertama, teori sinyal. Di sini, teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk. Yang kedua, event study, di mana menurut Peterson pada tahun 1989, event study adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah ada abnormal return yang diperoleh pemegang saham akibat dari suatu peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Chrisman pada tahun 1994, event study bertujuan untuk mengukur hubungan antara suatu peristiwa yang mempengaruhi surat berharga dan pendapatan dari surat berharga yang dimaksudkan. Dari penelitian tersebut, tampak bahwa sebenarnya event study dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal dengan pergerakan harga saham terhadap suatu peristiwa tertentu. Sejalan dengan tujuan itu, event study juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis pasar efisien pada bentuk setengah kuat. Yang ketiga, efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal ditentukan oleh seberapa besar pengaruh informasi yang relevan yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Pasar modal efisien merupakan alat guna mengoperasikan gagasan perfect market dengan maksud agar para pelaku pasar dapat menyesuaikan diri dalam rangka pengambilan keputusan. Ini dinyatakan oleh Sunariyah pada tahun 2004, sedangkan Handaru dan kawan-kawan pada tahun 1996 menyatakan bahwa efisiensi pasar modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas suatu pasar modal. Semakin tinggi derajat efisiensinya, maka kualitas pasar modal tersebut akan semakin baik. Terdapat dua jenis efisiensi pasar modal, yakni efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Yang keempat, return saham. Return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Menurut Ang, pada 1997, setiap investasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek, mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang disebut return baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Komponen return terdiri dari dua jenis, yaitu current income dan capital gain. Current income merupakan keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran deposito, bunga obligasi,
dividen, dan sebagainya. Return saham merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemegang saham sebagai hasil dari investasinya di perusahaan tersebut. Komponen perhitungan return saham terdiri dari capital gain or loss dan dividen. Capital gain or loss merupakan selisih laba atau rugi yang dialami oleh pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi atau rendah dibandingkan harga saham periode sebelumnya. Sedangkan dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Yang kelima, abnormal return. Abnormal return adalah return yang didapatkan investor tidak sesuai dengan pengharapan. Abnormal return adalah selisih antara return yang diharapkan dengan return yang didapatkan. Selisih return akan positif jika return yang didapatkan lebih besar dari return yang diharapkan atau return yang telah dihitung sebelumnya. Sedangkan return akan negatif jika return yang didapatkan lebih kecil dari return yang diharapkan atau return yang telah dihitung sebelumnya. Abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian-kejadian tertentu. Dan yang terakhir yaitu volume perdagangan. Menurut Usnan tahun 1998, volume perdagangan saham merupakan jumlah saham yang diperdagangkan di bursa pada suatu waktu tertentu. Aktivitas volume perdagangan digunakan untuk melihat apakah investor individual menilai laporan keuangan informatif, dalam arti apakah informasi tersebut membuat keputusan perdagangan yang normal. Ukuran tersebut tidak memisahkan keputusan pembelian yang bisa dikaitkan dengan informasi positif dengan keputusan penjualan yang bisa dikaitkan dengan informasi negatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, dari berbagai penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa reaksi investor dari suatu peristiwa dapat terlihat dari pengujian kandungan informasi. Jika peristiwa mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu berita peristiwa tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham yang bersangkutan. Pengambilan keputusan investasi dalam saham memerlukan pertimbangan-pertimbangan, kemudian perhitungan-perhitungan dari analisis yang mendalam untuk menjamin keamanan dana yang diinvestasikan serta keuntungan yang diharapkan oleh investor. Calon investor harus mengetahui keadaan serta prospek perusahaan yang menjual surat berharganya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis informasi yang relevan. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.